Perusahaan bisnis dan karyawannya tidak berada dalam ruang statis. Jenis pekerjaan yang tersedia dipengaruhi oleh banyak hal. Ada dinamika global, ada situasi politik, pilihan budaya, dan pengembangan seluruh produk yang dipasarkan. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat menjadi peluang sekaligus ancaman. Maka jawaban agar para pengusaha mampu mengatasi keadaan ini, agar perusahaan dapat memiliki keunggulan bersaing adalah satu, perusahaan harus memiliki ide yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan SDM saat ini. Dua, perusahaan harus peduli kemana mereka akan pergi di masa mendatang. Bagaimana konfigurasi SDM saat ini berkaitan dengan apa yang akan mereka butuhkan di masa mendatang. Dan yang ketiga, jika ada perbedaan konfigurasi saat ini dengan apa yang mereka inginkan di masa mendatang, organisasi harus memiliki program untuk mengatasi masalah-masalah itu. Perencanaan SDM merupakan perencanaan sistematis untuk memaksimalkan SDM sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply and demand dalam konteks SDM perusahaan. Proses perencanaan SDM terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah peramalan, kemudian penentuan tujuan dan perencanaan strategi, dan selanjutnya adalah pelaksanaan program dan evaluasi. Peramalan sebagai langkah pertama. Dalam hal ini, HRD berupaya mengetahui permintaan tenaga kerja dan menentukan penawaran tenaga kerja untuk berbagai jenis SDM, serta memperkirakan, menetapkan dalam posisi apa akan ada kelebihan SDM dan kekurangan SDM di masa mendatang. Tahap kedua adalah penetapan sasaran dan perencanaan strategis. Tujuan dari penetapan sasaran kuantitatif tertentu adalah untuk memusatkan perhatian pada masalah dan menyiapkan tolok ukur untuk menentukan keberhasilan relatif dari setiap program yang ditujukan untuk memperbaiki kekurangan dan kelebihan SDM. Berbagai sasaran itu harus langsung dari analisis penawaran dan permintaan SDM dan harus terukur. Jika hasilnya harus dicapai, maka harus menyertakan angka-angka khusus tentang hal-hal yang harus terjadi pada kategori pekerjaan atau bidang keterampilan dan jadwal tertentu.
Tanpa sasaran yang jelas, karyawan akan dirugikan dan menderita, khususnya jika ada kelebihan karyawan yang berdampak pada PHK atau berdampak pada pengurangan gaji. Setelah berbagai sasaran itu ditetapkan, perusahaan perlu memilih strategi yang tersedia untuk mengurangi kelebihan SDM. Pada kasus kelebihan SDM, pengurangan dapat berupa perampingan, pengurangan gaji, demosi atau penurunan pangkat, pemindahan, pembagian kerja, pembekuan penerimaan, pengurangan SDM secara ilmiah, pensiun dini, dan pelatihan kembali. Dalam kasus kekurangan SDM, perusahaan bisa mengisi melalui kerja lembur, penerimaan karyawan tidak tetap sementara, alih daya atau outsourcing, pelatihan kembali karyawan yang dipindahkan, mengurangi perputaran tenaga kerja, menerima karyawan baru, dan bisa juga melalui inovasi teknologi. Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses perencanaan SDM. Mengevaluasi hasil-hasil, yaitu evaluasi yang paling penting mencakup yang pertama, yaitu pengecekan apakah perusahaan sudah berhasil menghindari kekurangan dan kelebihan tenaga kerja. Kedua, pengecekan pelaksanaan program untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki hasil yang diinginkan dan apakah program dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dan yang ketiga adalah pengecekan terhadap proses sebagai tambahan dari pengecekan terhadap hasil, yang idealnya mengurangi kesenjangan penawaran SDM yang berlebih ataupun yang kurang.